yang namanya menyongsong itu kan sesuatu yang sudah kelihatan. Ya. Kalau belum kelihatan kan masih meraba. Saat ini Kebangkitan Nusantara sudah nampak indikator-indikatornya. Banyak sekali, mulai dari kalau di Kidung Sabda Polonten Kidung kan tadi itu ada kata-kata Hardaning Bantolo Maruto Dano Lantirto, itu udah nampak. Terus ada Sun Kerikni Awak Putu Mami Tundan Denemit Manjing Seni Rakyate. Saat ini udah kelihatan bagaimana yang namanya berot, jaranan, bantengan, ebek, ya ini di mana-mana. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di Malaysia. Luar biasa. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, saat ini kita di puncak Gunung Katu. Kita barusan selesai mengadakan ritual Linggih Songsong Agung Siwa Buddha. Tentunya nanti di video tersendiri prosesi ritual akan ditayangkan oleh admin kita. Dan kita berharap yang ikut ini tadi maupun para pemirsa ketika melihat prosesi ritual Linggih Songsong Agung Siwa Buddha ini diharapkan juga bisa memahami apa tujuan kita, apa makna ritual tadi, sehingga kita akan adakan kondo takon. Jangan sampai masyarakat kita, terutama yang ikut ritual dan para pemirsa, ini menganggap prosesi kita seperti dogma. Dan itu malah berbahaya kalau menjadi dogma. Sehingga supaya tidak menjadi dogma, ini harus kita beri penjelasan, beri pencerahan. Kita jelaskan bagaimana tentang ritual Linggih Songsong Agung Siwa Buddha tadi. Nanti para pemirsa bisa kondo takon di kolom komentar. Nah, ini yang ikut ritual ini bisa kondo takon. Ini dimulai dari apa? Pak Ki dulu. Nggih, monggo Pak Ki. Yang sepuh dulu. Nggih. Rahayu. Untuk makna apa itu? Songsong Agung ya. Nggih. Ya, itu artinya apa? Yeah. Jadi kita ini biar anak cucu kita itu nanti bisa kita itu menceritakan kepada anak cucu kita. Nggih. Jadi itu aja. Nggih. Matur nuwun Pak Ki, Bu Nani. Rahayu. Songsong Agung itu dikatakan di undangan untuk menyambut pemimpin kita. Nggih. Apa hubungannya dengan ritual ini? Nggih. Karena beliaunya kan jauh, tidak Nggih. tahu. Nggih. Dan kita kok ritualnya di sini. Nggih. Kok tidak mendukung, kok tidak kita itu sowan ke sana aja. Nggih. Terus artinya burung merpati yang Perkutut. perkutut. Nggih. Yang dilepas tadi sebanyak 28. 28. Apa artinya kok 28? Kok Nggih. tidak menisan dijangkep 30? Nggih. Dan itu kan dilepas. Dilepas itu apa bisa cari makan? Nggih. Nanti kalau mati apa nggak kasihan, apa nggak berdosa kita Nggih. melepaskan burung? Nggih. Sedangkan Nggih. burung itu kan sudah terbiasa di dalam sangkarnya. Nggih. Itu saja, terima kasih. Nggih, terima kasih. Rahayu. Pak Wito. Nggih. Yang Salam Rahayu. Rahayu. Saya mau tanya mengenai uberampen. Nggih. Uberampen untuk wilujengan, untuk selamatan. Yang saya tanyakan di sini babakan payung. Nggih. Payung. Nggih. Kok kalih? Nggih. Kok dua? Nggih. Nggih. Nah, terus menika werdine apa maknanya dan kegunaannya untuk apa?
Nggih. Terima kasih. Nggih, matur nuwun Pak Wito, sebelah kiri dulu. Nah, nanti yang sebelah kanan gantian. Ini kenapa ritual kita bertajuk atau bertema linggih Songsong Agung Siwa Buddha. Linggih niku nggih, linggih lungguh. Kita ingin nglungguhke. Kita ingin menempatkan, memposisikan, mendudukkan. Nih. Songsong. Songsong ini kalau bahasa awamnya payung. Ya. Sehingga kalau di dalam bahasa Jawa, kalau yang kita lungguhke tadi itu songsong, bukan payung. Karena perbedaan payung sama songsong itu berbeda. Payung ini yang biasa dipakai keseharian karena terik matahari atau air hujan. Nah, kalau songsong ini bermakna pengayom. Pengayom atau pemimpin. Ya. Mengayomi. Ya. Jadi songsong itu makna filosofinya berbeda dengan payung, walaupun bentuknya ya mirip, ya. Ya. Tetapi tidak sama. Ya. Sehingga kita berdoa untuk menyongsong ya, lahirnya atau munculnya pemimpin kebangkitan Nusantara. Yang kita songsong, yang kita sambut, mohon maaf, ini bukan sekedar presiden, tetapi adalah pemimpin kebangkitan Nusantara. Kalau Presiden Republik Indonesia yang saat ini adalah Bapak Prabowo dan Pak Gibran, ini kan pemimpin bangsa Indonesia yang kelihatan. Sementara yang kita sebut tadi kan Nusantara, bukan Indonesia. Karena seperti kita tahu, yang ketika bicara teritorial Nusantara itu nggak cuma Indonesia sekarang. Bahkan dalam catatan Muhammad Yamin, Majapahit ya, Nusantara Majapahit itu menguasai sepertiga dunia. Kamboja, Thailand, Filipina, Malaysia, Brunei, ini wilayah Nusantara. Bahkan Vietnam ini bagian wilayah Nusantara. Bahkan dalam catatan sejarah, Vietnam itu diselamatkan bangsa kita itu 2 kali dari penjajahan Mongol. Sehingga secara sejarah, secara historis, Vietnam itu nggak bisa lepas dengan sejarah kita karena pernah kita mengayomi mereka dari penjajahan Mongolia, termasuk daerah-daerah lain ya, seperti Madagaskar, Eropa Timur. Dari catatan Profesor Muhammad Yamin itu sepertiga dunia. Sehingga kalau tadi Bu Nani mengatakan kalau kita menyongsong kok nggak kita sowan saja, lah sowannya kemana? Yang kita songsong kan bukan Presiden Prabowo gitu loh. Itu Prabowo sama. Jadi kita sowannya kemana gitu loh. Sementara di sini adalah pertapannya Eyang Ken Anggruk. Ya. Berkali-kali kita sampaikan yang benar tuh Ken Anggruk. Tapi kadang-kadang ya saya sendiri kadang-kadang juga ikut latah menyebutnya Ken Arok gitu loh. Karena pada masa Singasari ini lafat O itu kan jarang dipakai. Yang benar adalah Ken Anggruk ya. Anggruk ini makna Ken, kalau Ken itu kan sebutan bangsawan waktu itu. Sehingga ada Ken Anggruk, Ken Endok, Ken Dedes dan sebagainya ya. Anggruk ini artinya duduk dengan segala kehormatannya. Anggruk duduk dengan berwibawa. Nah, insekting tembung atau etimologi bahasa sampai sekarang masih dipakai apa? Cangkruk. Cangkruk itu duduk dengan segala kenyamanannya. Cangkruk. Jadi cangkruan. Ya. Sehingga Ken Anggruk. Ya. Kita songsong pemimpin kebangkitan Nusantara. Karena yang saat ini terpuruk, terjajah dogma itu nggak cuma Indonesia tapi Nusantara. Kalau saudara kita Malaysia itu udah mulai bangkit itu, sehingga banyak pemimpin Malaysia mengatakan bangsa ini diperbodoh oleh para pemuka agama, sekelasnya Mahathir Muhammad. Bahkan putrinya Mahathir Muhammad itu malah terang-terangan kita sudah dijajah, bangsa Melayu dijajah oleh Arab.
Nah, Malaysia sudah berani teriak, mereka sudah mulai bangkit walaupun saat ini terpuruk. Saat ini Malaysia terpuruk, bahkan ketika bicara pendapatan per kapita, tingkat ekonomi, saat ini Malaysia di bawah Indonesia saat ini. Tapi memang tidak ada kelahiran tanpa keluarnya darah. Ya mudah-mudahan Indonesia kemarin sudah terpuruk. Kita mengalami kehancuran. Ini ibaratnya adalah keterpurukan tadi adalah tercecernya darah sebuah kelahiran. Kelahiran apa? Kelahiran kebangkitan Nusantara. Saat ini indikator-indikator kebangkitan Nusantara sudah kelihatan sekali. Ini songsong, linggih songsong, agung. Nah, ketika bicara songsong agung, pemimpin agung Nusantara ya memang agung karena pemimpin besar. Nah, di sisi lain ketika bicara pemimpin kebangkitan Nusantara itu enggak, ini bukan satu sosok. Bukan satu sosok, tapi banyak sosok. Ya. Karena sebuah keterpurukan, ya, ini bisa bangkit kan karena kesadaran. Karena kesadaran. Nah, kesadaran itu akan muncul di hatinya para anak-anak generasi muda Nusantara. Sehingga saat ini ketika orang bertanya, apakah agama mayoritas di Nusantara atau apakah agama mayoritas di Indonesia? Agama mayoritas apa? Agama KTP. Agama KTP ini adalah silent majority. Mereka kelompok mayoritas yang diam. Tinggal tunggu waktu. Tinggal tunggu titi wancini. Enggal cetakno. Wis titi wancine enggal cetakno. Dayoh kudu mulih, utang kudu nyaur, nyilih kudu mbalekke, hanandur hangunduh. Terus Pak Wito tanya, kok songsongnya dua? Payungnya dua, tadi udah kita jelaskan, bukan payung, songsong. Kenapa dua? Nah, dan warnanya yang tadi linggih songsong agung siwa Buddha. Ya. Siwa dalam bahasa Jawa kuno artinya adalah angkasa. Jadi kata siwa di dalam ajaran Jawa dengan kata siwa di dalam ajaran Hindu India itu berbeda. Ketika bicara siwa Buddha itu bukan Hindu dan Buddha. Kerajaan Majapahit itu bukan kerajaan Hindu, tetapi kerajaan siwa Buddha. Siwa ini adalah angkasa. Buddha ini dalam bahasa Jawa kuno artinya adalah ibu pertiwi. Ini adalah ajaran leluhur kita. Jadi ajaran leluhur kita, ajaran Nusantara itu bukan kapitayan. Bukan, mohon maaf, kejawen dalam arti yang saat ini yang merupakan akulturasi antara Jawa dengan ajaran Dayak, bukan itu. Ajaran leluhur kita adalah ajaran siwa Buddha. Ajaran Ibu Pertiwi Bopo Angkoso. Ini adalah ajaran Linggayoni. Sehingga ketika kita bicara secara akademisi, ya, ketika orang berbicara tentang sumber kehidupan, yang benar apa? Ya Linggayoni, Ibu Pertiwi Bopo Angkoso. Bahkan ketika bicara Linggayoni, mohon maaf, kalau manusia itu Linggayoni kan kelihatan, pelanangan lan pawadonnya kan kelihatan. Binatang yang berkaki 4 Linggayoni ini juga kelihatan, nampak jelas. Ya. Nanti sampai ada makanan aja jenenge kontol kambing, ya, karena kan udah jelas Linggayoninya itu. Tetapi tumbuhan pun ini juga Linggayoni. Bagaimana serbuk sari membuahi putik sari, ini Linggayoni. Ajaran leluhur kita sangat ilmiah, ajaran leluhur kita sangat baik logis. Tetapi kalau orang mengatakan, oh manusia ini berasal diciptakan dari tanah gitu, ya mohon maaf, ini kalau secara apa istilahnya kadang-kadang jadi guyonan. Kalau manusia itu diciptakan dari tanah, terus akhirnya manusia itu suka konflik, ya memang karena diciptakan dari tanah konflik gitu. Di tanah sengketa.
Sehingga akhirnya Timur Tengah itu penuh konflik sengketa terus. Karena konsep mereka kan manusia diciptakan dari tanah. Tanahnya tanah sengketa. Konflik terus. Mulai zaman dulu sampai sekarang nggak pernah berhenti sengketanya. Ya. Bagaimana manusia diciptakan dari tanah? Orang masih berpikirnya nggak nyambung-nyambung. Tapi kalau sebuah penciptaan itu, ya, diciptakan dari prosesnya adalah lingga yoni. Ini ilmiah, gitu. Bahkan tidak hanya manusia, hewan, tumbuhan pun diciptakan dari lingga yoni. Ibu Pertiwi Bapa Angkasa. Itulah tadi payungnya, warnanya merah dan putih. Orang Jawa mengatakan apa? Tes putih seko bopo, tes abang seko biang. Sehingga tadi sebelum rekaman itu Mas Budi tanya, ajaran Siwa Buddha itu apakah masih ada di masyarakat kita? Banyak. Masyarakat kita masih banyak yang sering kali ngobrol tentang Ibu Pertiwi Bapa Angkasa, tes putih seko bopo, tes abang seko biang. Banyak. Sampai detik ini masih banyak diugemi, diagem oleh masyarakat kita tentang ajaran Siwa Buddha. Ajaran lingga yoni. Tes abang seko biang. Ya. Tadi sehingga payungnya berwarna merah, songsongnya berwarna merah. Satunya tes putih seko bopo, sing sosongnya tadi kan warnanya merah putih. Jadi bendera merah putih, bendera Indonesia itu maknanya sangat luar biasa. Sehingga kemarin kan sempat kita ngobrol sama Jenderal Untung. Saat ini ada desakralisasi merah putih. Merah putih yang awalnya sakral. Proses penciptaan manusia. Saat ini, bahkan akhir-akhir ini kita prihatin merah putih hanya sekedar umbul-umbul. Dipasang mulai tanggal 1 Agustus sampai tanggal 31 Agustus. Mirip umbul-umbul. Sakralnya hilang. Terjadilah desakralisasi merah putih. Padahal merah putih itu adalah jati diri bangsa. Merah putih adalah sebuah sakral. Karena proses merah putih, ya, proses bertemunya lingga yoni ini kalau tidak sakral, ya menjadi, mohon maaf, ya seperti permainan BF. Tapi kalau lingga yoni, bertemunya lingga yoni, merah putih sakral, ya tentunya karena dari lingga yoni tadi akan memunculkan generasi-generasi muda yang berkualitas. Berkualitas, kalau generasi muda berkualitas, tentunya bangsa ini akan kembali jaya. Nah, sepanjang terjadi desakralisasi merah putih, jangan harap bangsa ini bangkit. Ini tadi lingga yoni, ya. Ini ubur rampenya kan tadi banyak, mulai dari cok bakal kering, cok bakal teles, ya. Burungnya 28. Nanti ditanyakan kenapa kok burungnya 28 kok tidak 30 ya. Awal kita ya ngobrol-ngobrol sama beberapa sesepuh itu rencananya 25. Pertama ya memang terkait soal uang ya. Yang kedua ya memang ada maknanya kenapa kok 25 ya. Jadi 5, karena kita memang sedang memperjuangkan kebangkitan Nusantara. 5, kita saat ini terpuruk selama 500 tahun. 2 itu adalah Ibu Pertiwi Bapa Angkasa. Dualitas yang malam, ya. Ibu Pertiwi Bapa Angkasa. Nah, apakah burung yang kita lepas nanti tidak kita kasihan ya, nanti mati? Saya pengalaman melepaskan burung perkutut ini mulai tahun 2010. Saya dalam kami ya, bukan saya karena ini ada kerja kelompok, kerja organisasi. Kami membuka tabir, membuka portal energi alam seluruh Nusantara. Bahkan sampai ke Kamboja, Thailand, Malaysia. Kita buka portal energi alam untuk kebangkitan Nusantara. Ini selalu dengan mantra-mantra, dengan doa, dengan kidung, terus dengan melepaskan burung, sehingga kita cukup pengalaman.
pernah ya kita melepaskan burung itu. Burung itu tadi kita beli dari orang yang gropyoan, jaring burung di alam semesta, alam raya. Ini burungnya stres, harganya lebih murah. Kemarin kalau nggak salah Mas Hadi sama Mas Anton itu saya udah bilang kalau burungnya gropyoan Mas, nggak stres. Ternyata bener, mati separuh waktu itu. Nah, gropyoan. Setelah itu kita coba burung beli di ternak dengan cara beli rot besar kecil, kita beli, harganya murah. Hasilnya apa? Kadang-kadang burung tadi belum siap untuk di alam bebas. Kadang-kadang terbang aja nggak bisa karena rot besar kecil, harganya lebih murah. Nah, akhirnya kita berpengalaman, burung yang kita terbangkan adalah burung yang memang sudah siap terbang dan siap di alam bebas. Kita udah punya langganan. Ya awalnya burung ternak awalnya. Tetapi bulunya udah jangkep ya. Dia sudah bisa mandiri ya. Dan tidak dikurung dalam kurungan yang kecil. Nah, sehingga pengalaman tadi ya. Tadi semuanya kan terbangnya tinggi semua ya. Burung tadi semua dan ubur rampe adalah hasil gotong royong dari anggota kita semua. Karena di organisasi Rakat Prasojo memang tidak ada urunan, adanya adalah gotong royong. Awalnya kita beli 25. Tetapi sama penjual burung perkutut karena udah langganan ini kita dikasih bonus 3. Jadi totalnya 28. Tapi ternyata alam tetap mengendaki 25. Nah, tadi yang satu mati, yang 2 lepas sebelum dirituali, tetap 25. Nah, tadi semuanya terbangnya tinggi, termasuk yang lepas kehendak alam tadi sebelum kita rituali. Nah ini gantian sekarang yang kanan, monggo. Nah, monggo. Nah, Rahayu. Mugi-mugi karahayan ingkang tansah sesarakan kita sedaya. Ingkang dahat kinurmatan Bapak Sutrimo Reksa Budaya lan para kadang sedaya, keparenga kula nyuwun piterang utawa nyuwun pirsa kenging menapa kok mendhet dinten menika, dinten Kamis tanggal 19 Desember warsa 2021. Nggih. Kinten-kinten kenging menapa Bapak matur sembah nuwun. Nggih, matur nuwun Mas Henry. Mas Budi atau lintune monggo Pak Toto. Nggih. Mas Budi mboten? Dereng. Oh nggih, monggo. Rahayu. Rahayu. Ngapunten saderengipun mbok bilih wonten kalepatan utawi kebablasan angin dalam bertanya. Awit saya terpaksa nggak luput mungkin mengandung sedikit berpolitis nggih. Karena apa? Menurut sejarah negara kita dari awal rentan dualisme sampai sekarang ya. Pramila saya ingin penjelasan biar semestinya kita itu menguri-uri budaya, mandek tengah lakon. Jangan sampai kita berjuang untuk bangsa dan negara. Apa itu Pak? Tentang tema atau tujuan serta nama. Yang saya tanyakan, kenapa dikatakan nyongsong siwa budaya? Menyongsong kebangkitan, menyongsong pemimpin kebangkitan Nusantara dan bangkitnya Gomo Budi Siwa Buddha. Jadi menyongsong kebangkitan, kata-kata saya benar-benar belajar bahasa Indonesia yang baik itu saja kalau mampu. Karena saya bukan tergolong orang akademisi, tapi justru saya itu sangat jangan sampai salah paham. Orang semacam bukan saya, orang semacam saya ya. Tapi tentang menyongsong ke depan, menyongsong apa tadi jiwa Buddha Nusantara. Nusantara jelas bangsa kita sudah mengerti sebelum negeri Indonesia itu namanya Nusantara kan. Apakah itu jangan sampai kesalahpahaman karena Indonesia itu sudah sah. Jangan sampai terutama kali adik-adik yang kader sebagai abdi negara, jangan sampai salah kita jelaskan sekaligus bahwa jangan sampai keterucut ada yang suatu kelompok politis yang mudah untuk
membelokkan arti dari makna. Yeah. Yang dimaksud Nusantara ini tentang teritorialnya atau tentang negaranya dengan judul menyongsong. Yeah. Karena kita jangan sampai belum ada mau mendirikan negeri dalam negara. Yeah. Yeah. Itu aja, terima Yeah, kasih. terima kasih Pak Toto. Karena ada hubungannya dengan demokrasi. Yeah. Kita tetap harus tanya secara Yeah. kritis. Yeah. Terima kasih. Yeah, terima kasih Pak Toto. Yeah. Ada lagi? Monggo. Yeah. Mas Anton? Mboten? Mboten? Mas Pranoto mboten? Mboten. Mas Budi mboten. Pagi mau nambah? Oh, enggak aja. Tinggu sing melu aku ben akeh. Nggih, terima kasih. Karena aslinya trauma. Nggih. Kok apa itu diedit sing gak tanggung ngene ngomongan ngene. Nggih, terima kasih Pak Toto. Jadi saya balik ke Pak Toto dulu baru ke Mas Henry. Ya. Kenapa kita pakai istilah Nusantara? Ya. Dan menyongsong sekali. Dan menyongsong kebangkitan Nusantara. Bangkit Nusantara Ya. itu sangat sensitif itu. Nah, yang namanya menyongsong itu kan sesuatu yang sudah kelihatan. Iya. Ya. Kalau belum kelihatan kan masih meraba. Saat ini kebangkitan Nusantara sudah nampak indikator-indikatornya. Ya, banyak sekali, mulai dari kalau di Kidung Sabda Polonten Kidung kan tadi itu ada kata-kata Hardaning Bantolo Maruto Dano Lantirto, itu udah nampak. Terus ada Sun Kerikni Awak Putu Mami Tundan Denemit Manjing Seni Rakyate. Saat ini udah kelihatan bagaimana yang namanya berot, jaranan, bantengan, ebek, ya ini di mana-mana. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di Malaysia. Luar biasa. Ya. Menyongsong pemimpin kebangkitan Nusantara. Ya. Ya. Menyongsong pemimpin kebangkitan Nusantara. Yang dimaksud pemimpin itu tentunya memang di sini bukan presiden. Yang saya katakan tadi bukan presiden Indonesia. Ya. Dan pemimpin ini juga bukan satu sosok. Sehingga kadangkala di masyarakat kita menantikan Ratu Adil, Satrio Piningit Ratu Adil. Ini bukan satu sosok, tetapi adalah sebuah situasi dan kondisi. Kita semua adalah pemimpin. Sehingga seringkali yang perlu kita renungkan, kalau kita sudah sadar, kita sudah tercerahkan, kapan kita menyadarkan saudara kita yang lain? Minimal kita menyadarkan anak istri kita sebagai ring satu. Ya. Kita adalah pemimpin. Supaya Nusantara bangkit. Nah, Nusantara, kalau pada zaman dulu Nusantara adalah teritorial. Dan teritorial Nusantara itu memang tidak hanya Indonesia. Bahkan Thailand masuk, Profesor Muhammad Yamin sepertiga dunia, Filipina masuk. Ya. Tentunya yang kita harapkan adalah bangsa Nusantara ini bangkit. Nah, ketika bangkit, apakah harus mendirikan negara sendiri? Tentunya berbeda. Karena semuanya itu adalah dinamika kehidupan. Saat ini kita sudah sepakat bahwasanya NKRI harga mati. Ya, tentunya kita tidak akan mendirikan negara baru. Tentunya kebangkitan Nusantara bukan berdirinya Nusantara, kerajaan Nusantara. Walaupun itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi. Contoh ya, Eropa dulu tercerai-berai. Eropa ini mengalami mabuk agama terpuruk itu 800 tahun. Sampai mereka tercerahkan. Mereka akhirnya berkembang, teknologinya maju. Dan setelah mereka mulai tersadarkan, saat ini Eropa membentuk namanya Uni Eropa. Ya tidak menutup kemungkinan nanti bangsa Nusantara akan membentuk Uni atau New Nusantara. Walaupun saat ini ada istilah ASEAN. Itu kan mirip dengan New Nusantara ASEAN itu. Tapi kan semuanya serba berkemungkinan. Apa yang tidak berkemungkinan di dunia ini kalau memang alam sudah mengendaki?
Contohnya hari ini. Beberapa hari yang lalu, Malang Raya ini diguyur hujan. Bahkan berita bencana alam itu luar biasa di Malang Selatan. Di daerah Gedangan, Bantur, Dampit, kita buka medsos tuh keluar bencana. Tapi hari ini kita bersyukur. Ini direstui alam. Bahkan ini tadi panas juga enggak. Hujan juga enggak. Kita naik gunung ini begitu nyaman. Ini kan bukti direstui alam. Ya. Wah, ini kalau umpamanya posisi panas luar biasa, kita cepet capek tadi. Posisi hujan, wah tambah licin gak karuan. Ini kalau alam mengendaki, semuanya berkemungkinan. Linggih, ya, ritual linggih Songsong Agung Siwa Buddha. Ya. Bangkitnya atau munculnya kembali, timbulnya kembali Gomo Budi Siwa Buddha. Gomo, gama itu adalah aturan. Berkali-kali di video kita jelaskan. Bahasanya gama dalam bahasa Jawa kuno artinya aturan. Gama, ya, budi. Budi itu adalah hati nurani. Budi itu adalah kesadaran. Sehingga pada zaman Majapahit dulu digambarkan adalah serat negara Kertagama. Serat ya ada tulisan. Negara ya memang negara. Kerta itu makmur. Jadi waktu itu negara Majapahit itu negaranya makmur. Gama. Semua bangsa Majapahit pada waktu itu semuanya teratur dengan kesadarannya. Mereka berjalan sangat menjalankan aturan tanpa paksaan, dengan kesadaran. Karena memang Gomo Budi Siwa Buddha ini berbeda dengan ajaran Abrahamik. Kalau ajaran Abrahamik itu kan terkenal ada perintah, larangan, iming-iming, amang-amang. Agama itu cenderung berkarakter hanya berdasarkan iman dan dalil, unlogis. Tetapi Gomo Budi Siwa Buddha ini tanpa perintah, ya, karena kesadaran. Orang tanpa, tidak usah diperintah, karena dengan kesadaran dia akan jalankan kewajibannya. Tanpa perintah, tanpa iming-iming, tanpa perintah, tanpa larangan, tanpa iming-iming, tanpa amang-amang, tanpa iming-iming dan tanpa ancaman. Nah, saat ini memunculkan kesadaran tadi ini butuh proses. Karena bangsa kita dicekoki 500 tahun oleh ajaran Dayoh. Semuanya perlu ada perintah, larangan, iming-iming, amang-amang. Saat ini apa yang terjadi? Kalau kita jalan di jalan raya, kayak kemarin saya jalan raya itu orang bawa helm itu dicangking karena nggak ada polisi, karena tanpa kesadaran. Nah, ketika kelihatan ada polisi baru dipakai gitu loh, karena dia takutnya pada Pak Polisi, bukan karena kesadaran. Dan itu terdogma karena memang ajaran Dayoh seperti itu gitu loh. Bahkan besarnya angka koruptor di Indonesia karena itu. Bahkan dari penelitian banyak pihak mulai CNN, detik.com, banyak sekali penelitian. Bangsa yang hipokrit, bangsa yang munafik itu bangsa-bangsa yang agamis. Koruptor ya juga bangsa agamis. Ya. Tetapi kalau bangsa ini kembali ke ajaran Gomo Budi Siwa Buddha, kesadaran, tentunya korupsi tidak mau. Kesadaran. Tanpa perlu ditakut-takuti. Oh, nanti kamu korupsi di penjara. Bangsa dulu tidak, leluhur kita dulu tidak ada yang ditakut-takuti, diancam, tidak perlu gitu loh. Dan Gomo Budi Siwa Buddha itu cenderung sesuatu yang tinumeng nalar. Haik logis, tinumeng nalar. Jadi semua ajaran Jawa itu tinumeng nalar, haik logis. Kalau ada orang bicara tentang ajaran Jawa kok tidak haik logis, tidak tinumeng nalar, saya yakin itu ajaran akulturasi. Cenderung dogmatis, akulturasi. Gomo Budi Siwa Buddha berkarakter apa?
haik logis, tinungan nalar, kasunyatan, realita, dan selaras dengan serat teles. Sehingga semuanya harus selaras dengan alam semesta. Tidak boleh egois yang mengeksploitasi dan mengeksplorasi alam semesta. Terus ke Mas Henry, kenapa kok ditentukan hari ini? Ya, saya tadi diberitahu oleh Mas Budi itu, Pak, kok milih hari ini? Hari ini bela negara katanya. Hari ini hari bela negara. Ya, saya malah nggak ngerti karena kalau Mas Budi sama Mas Henry kan memang pejabat Pemkab Malang ya. Beliau di pemerintahan tahu betul hari ini adalah hari bela negara. Loh, saya ini kan orang swasta, saya nggak ngerti kalau hari ini hari bela negara. Saya waktu saya dapat petunjuk, ya, petunjuk alam semesta, saya harus melaksanakan ritual linggih Songsong Agung Siwa Buddha pada hari ini, Kemis Kliwon. Pemikiran saya sederhana, dan saya selalu cek, ini benar-benar perintah pakoni jagat ataukah hanya imajinasinya Sutrimo. Itu saya selalu cek. Salah satu bentuk ngecek saya apa? Oleh guru saya di Semeru dulu diajarkan tentang ilmu ono pakon ono pakan. Yen pancen ini pakone jagat, jagat kudu nyapi pakan. Ternyata ada pakon, ada pakan. Ternyata apa? Ya nun sewu. Ini ubur rampe tadi entah habis berapa juta, ini semuanya kan gotong royong dari anggota. Loh, kalau ini bukan pakone jagat, tentunya saya kelabaan loh cari duit. Karena dihitung-hitung ya mohon maaf tadi ya 5 jutaan lah. Ya. Perjuangan moral. Ya. Saya sederhana aja. Oh, nek iki pancen pakone jagat. Ya. Jagat mesti enggak pakan. Dalam waktu yang singkat, nggak lama kan ini, kemarin kita rencanakan paling cuma 2 minggu kalau nggak salah. Ya. Bukan karena non saya mohon maaf, bukan karena saya punya duit, enggak juga. Ini hasil gotong royong. Ada yang bantu 600.000, ada yang bantu 100 ya. Ini hasil gotong royong. Nah, ada pakon, ada pakan. Di sisi lain, kenapa kok Kemis Kliwon? Saya hitung. Kemis Kliwon ini adalah kalau 3 hari ke depan, ya, ini adalah dino petang puluh limo. Di dalam petung Jawi, ya, penanggalan Jawa, dino petang puluh limo itu cuma 1. Nek dino petang puluh akeh, banyak. Kalau dino petang puluh 40 kan banyak. Ada 4 atau 5 macam. Kalau 45 kan cuma ini. Jadi Kemis Kliwon 16. Ya. Kemis 8, Kliwon 8. Terus Kemis Kliwon Jumalegi. Jumat itu 6, Legi 5, 11. 11 sama 16 berapa? 27. Setu Pahing 18, 45. Diramesi model apa wae 45 kemerdekaan RI iso. Diramesi 45 4 sama 5 angka tertinggi. Diramesi sedul papat 5 pancer. Kan orang Jawa itu kan semuanya istilahnya dipetung dan semuanya bermakna gitu loh. Sampai saya waktu itu ngobrol dengan salah satu sesepuh kita sampai detik ini saya malah belum ketemu beliaunya, malah namanya Pak Suryo Sumirat. Saya ngobrol-ngobrol gini-gini. Waktu itu saya mengatakan nanti kita mau melepas perkututnya 25. Padahal waktu itu kita belum pegang duit. Perkutut 25 dihitung biayanya kurang lebih 1.250.000, itu belum lain-lainnya. Tuh Songsong Agungnya 1 juta. Terus ubur rampenya tadi ya. Saya ngobrol dengan beliaunya, saya cuma waktu itu belum megang duit gitu loh. Loh, kalau memang ini pakonnya jagat, pasti ono pakan. Kalau ini bukan pakonnya jagat ya sulit saya untuk mendapatkan semua itu. Bahkan ini tadi banyak sekali
bantuan-bantuan yang tidak tercatat. Contoh umpamanya ingkung dari Mas Anton. Nah, kemarin itu kita kan mau nangkep ayam kita. Malam-malam mau ditangkap anak saya, ayamnya itu mabur. Nah, akhirnya paginya Mas Anton datang karena kita mau bareng-bareng nyelawat ke ini Mas Puji kameramen kita tuh kan adiknya bungsu kan meninggal dunia, sehingga hari Sabtu besok kita libur karena beliaunya pas 7 harian adiknya meninggal. Khusus Sabtu besok libur. Nah, akhirnya Mas Anton bilang, "Pak, saya ada ayam jago." Karena namanya ingkung kan harus ayam jago, ayam kampung, bukan ayam potong gitu loh. Nah, terus ini tadi kemarin tadi beli minuman, terus ada beli tiker tadi tidak tahu. Nah, banyak yang tidak tercatat. Semuanya ono pakon, ono pakan. Terus ini tadi yang ngidung itu ya nggak bayaran, itu kan bantuan juga itu. Yang ngidung ini. Bahkan yang kita belum sempat terwujud itu adalah saya kepingin ada Kidung Sabdo Palonage Janji didampingi Wangsit Siliwangi. Bagaimana Prabu Siliwangi itu bersabda akan kekecewaannya terhadap putranya Kian Santang. Dan akan meminta kembali kerajaannya setelah 500 tahun. Jadi dengan datangnya ajaran Dayoh ini catatan hitam bangsa kita apa? Anak berani ke bapak, mulai dari Raden Patah berani ke Brawijaya, walaupun sampai detik ini dikabur-kaburkan sehingga terjadi simpang siur. Tetapi cerita bagaimana Kian Santang berani ke bapaknya Prabu Siliwangi ini tidak ada yang membantah cerita itu. Terus bagaimana Sultan Haji membunuh bapaknya sendiri, Sultan Ageng Tirtayasa, Banten. Ini catatan hitam bangsa ini. Beriringnya datangnya ajaran Dayoh. Sehingga tinggal tunggu saatnya. Silent majority akan menentukan bagaimana Nusantara ini bangkit. Dan itulah kita berdoa tadi di sini. Kita ritual di sini. Melepaskan burung perkutut. Supaya bangsa ini terlepas dari jeratan dogma yang menghancurkan bangsa ini. Karena bangsa yang mabuk dogma itu nalarnya lemah. Ada lagi yang ditanyakan nih. Mungkin boleh pondok. Monggo Pak atau Rahayu. Rahayu. Ya mungkin adik-adik terutama kali generasi yang remaja, jangan sampai salah paham. Semua itu sekarang itu memang rawan untuk saling mengincar. Dalam arti nama tema itu saja sudah dikupas. Ya, makanya saya itu sebenarnya saya enteng no pikirku. Karena apa? Selama kita suatu misal saja, maaf bagi adik Andri ya. Suatu misal, banyak aku sendiri juga pikir aku kayak adik Andri. Saya entengkan gini, apapun kita akan membuat kegiatan dengan perjuangan terutama kali yang sudah seperti dengan dikakne Pak Trimo tentang apa itu namanya judulnya itu saja. Itu bukannya sengaja maupun enggak sengaja, alam lah nanti yang membuahkan gitu. Contohnya selama kita mengadakan kegiatan apapun, entah itu tempuk hari besar negara, kalau kita langkah kita betul-betul sangatlah tidak melanggar atau tidak menyimpang dari azas ideologi kita. Nah, bagaimana dikatakan nyimpang wong kita itu orang Nusantara kok. Ya. Itu saya rasa saya entengkan saja. Makanya saya tadi rotok kepencut melu. Terima kasih Pak Toto. Ada lagi sebelum kita tutup? Oh, Bu Nani, monggo. Ini yang mau saya tanyakan. Tadi mau coba tadi. Saya kurang mengerti artinya. Ini pupuh ketujuh. To ya. Tondo ingkang luwih nggegirisi
alun samyo munggah daratan. Nggih. Itu apa semacam Tsunami. gelombang? Tsunami. Oh, nggih. Air laut Air laut. naik ke daratan. Nggih. Terus pupuh yang ini yang tok Nggih. tatit sliweran ing nusa Jawi. Nggih. Tatit itu kilat. Oh, Nggih. ratondo ing wang numindakno nyampurnakno agamane. Nah, itu Nggih. tadi yang mau saya tanyakan, sing sliweran itu lo siapa gitu. Nggih tatit. Oh. Kilat. Nggih. Nggih, matur nuwun sangat, Nggih, ngapunten. Nggih, matur nuwun Bu Nani. Wah ini Memang nggak tahu. wah ini bener-bener pukulan telak untuk para guru-guru ini. Lah beliau ini pensiunan kepala sekolah SD bahasa Jawa kurang paham. Kemarin juga tanya, song itu apa ya? Di grup ini Pak, ini yang satu grup Mas Henry itu kan baca itu. Waduh, ini Bu Guru gak ngerti song. Masalahnya gini, di situ kan song-song 1000. Iya. Apa payung itu jumlahnya 1000, ternyata harganya gitu. Saya akhirnya paham, ngapunten. Kecuali saya tahu song-song itu payung. Kali song-song payung Tunggul Naga. Nah, niki saya anu. kira kok 1000, apa payungnya 1000, saya membayangkan di tempat-tempat wisata itu kan seperti di Sengkaling itu kan Nggih. payung-payung. Nah, saya kira seperti itu. Ya ngapunten, kita tidak membuli Bu Nani enggak, tapi saya mengatakan ini pukulan telak untuk guru. Iya, mohon maaf. Saya pernah ditunjuk Bupati Malang memberikan pembelajaran bahasa Jawa guru-guru di Kabupaten Malang. Ini banyak sekali kok guru-guru itu nggak paham bahasa Jawa. Dan ini mohon maaf, yang salah apakah guru-guru tadi? Tidak. Yang salah itu pemerintah. Ya. Kenapa kok pemerintah salah? Mohon maaf. Saudara kita, ya, teman-teman kita lulusan sarjana sastra Jawa, ini honorer tuh sampai 15 tahun, 20 tahun nggak diangkat-angkat. Karena bahasa daerah itu kan Dianggap nggak penting gitu loh. Padahal 1 jam pelajaran cuma 2 jam pelajaran dalam 1 minggu. ini kan Enggak mencukupi nggih, waktunya. pemerintah kita yang pemegang kebijakan kita yang kurang ajar. Malah mohon maaf, untuk pembelajaran bahasa Arab Terus pemerintah kita tuh menghabiskan triliunan rupiah. Nampaknya bangsa ini mau dijadi Arabkan gitu loh. Lama-lama jadi Arapati genah bangsa ini. dan lagi diklat-diklat seperti bahasa daerah itu memang tidak pernah. Iya. Jadi kami jelaskan kalau negaranya sama, doktrinnya, ideologinya enggak salah, tapi mental orangnya memang sengaja direkrut atau didekati dengan suatu kelompok hujat memang. Iya. Terima kasih. Kita lanjutkan. Jadi ya mohon maaf tadi kita tidak kok kepingin bully Bu Nani, enggak. Tapi memang ini pukulan telak memang untuk guru. Tetapi juga bukan sepenuhnya salah para guru. Yang salah itu pemegang kebijakan. Bahkan masyarakat kita digiring mati-matian. Katanya kalau belajar bahasa Arab nanti akan masuk surga. Sehingga ada kata-kata yen anakmu ora sinau basa Arab kedene dadi opo. Padahal bahasa Arab itu tidak mampu membentuk karakter. Memang menjajah itu bahasa aset, Pak. Aset bahasa itu. Para teroris itu fasih bahasa Arab. Ya. Tapi kalau orang yang paham tentang bahasa Jawa itu malah membentuk karakter. Orang disuruh misuh-misuh emosi ngamuk dengan bahasa Jawa kromo ndak bisa. Ya. Nah, itu tadi untuk Bu Nani ya. Memang ya non sewu, bahasa Jawa itu beda vokal, ini bisa beda arti. Contoh ya, mana di Kidung tadi ada kata priyonggo sama priyanggo. Kalau dibaca priyonggo ini menjadi wong lanang dhewean. Dari kata priyo lan anggo. Tapi kalau dibaca priyanggo ini apa? Sebenarnya tadi bacanya harus priyanggo. Ke tubuh kita. Kebangkitan tadi itu ke tubuh kita, kesadaran itu ke tubuh kita. Bukan wong lanang dhewean. Nek diwaca priyanggo dadi akhirnya wong lanang dhewean. Wong lanang jomblo. Tapi kalau priyanggo artinya apa? Ya. Terus ke Pak Totok tadi tentang bela negara. Hari ini adalah bela negara. Kalau kita bicara tentang bela negara,
kita bicara nasionalisme, hanya orang-orang pribumi lah, hanya orang-orang mohon maaf yang menggeluti yang kuat tentang budaya Jawa, budaya Sasak, budaya Minang, budaya Dayak, budaya Batak, budaya Buton, itu nasionalisme nggak diragukan lagi. Jati dirinya sudah kelihatan. Udah kelihatan jati dirinya, tapi dirusak. kalau orang-orang yang mengakulturasikan atau bahkan mohon maaf kalau sekarang tuh dikenal namanya kadrun, ini nasionalisme nggak ada. Mereka teriak-teriak seperti apapun, mereka tetap akan membela bangsa, bahasa, budaya yang mereka anggap katanya bahasa Tuhan. Sehingga ngomong Jawa nganti ngedabrus ya, kadrun blangkonan, ujung-ujungnya tetap memuja-muja bangsa lain. Kadrun blangkonan ya. Itu Lebih parah, lebih bahaya malah. Tapi kalau orang-orang seperti orang-orang penggiat budaya Nusantara, entah itu Jawa ya, Batak ya, Sasak, Buton, Dayak, enggak diragukan lagi nasionalismenya, bela negaranya. Yang paling berat itu adalah musuh antek. Ya. Musuh dalam diri. Nah ini ya, mudah-mudahan ini bisa menyadarkan kita semua. Iya. Nah, para pemirsa yang saya hormati, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi mampu memberikan penyadaran, ya, mampu memberikan pencerahan, ya. Minimal pencerahan dulu. Setelah bangsa ini tercerahkan pasti akan sadar. Setelah sadar pasti akan bangkit. Nah, setelah bangkit tentunya semua melakukan dengan penuh kesadaran. Kembali ya. Jadi tercerahkan, sadar, bangkit, kesadaran. Semua dilakukan dengan kesadaran, tanpa harus ada perintah, tanpa harus ada larangan, iming-iming dan amang-amang. Kita sangat prihatin sekali, ya mohon maaf seperti kita tadi sebelum kita ritual, ada orang lain kesini, padahal ini kan jelas-jelas petilasan Eyang Ken Angro. Waktu itu jelas-jelas bangsa kita menjadi bangsa yang besar. Singosari ini menguasai Asia Tenggara. Singasari dengan ekspedisi Pamalayunya itu menguasai Asia Tenggara. Setelah itu Majapahit menguasai sepertiga dunia. Kita menjadi bangsa besar. Kita menjadi panutan minimal Asia Tenggara. Tetapi setelah kedatangan ajaran Dayoh kita terpuruk. Fakta membuktikan sebelum ajaran Dayoh datang, bangsa ini bangsa yang besar dengan segala kebesarannya, penuh dengan peradaban maju. Kita mampu membuat kapal layar besar yang tertera di relief Candi Borobudur, itu melabad ke-7. Leluhur kita sudah mampu membuat kapal jung dengan tiang pancang miring. Kita punya peradaban yang luar biasa. Bahkan berbagai peradaban tadi saat ini diadopsi oleh Inggris, karena waktu itu dibawa oleh Jenderal Raffles itu ada iliterasi mengatakan 40 kapal, karena kan bentuknya ada relief, artefak, ada manuskrip, ada patung ya, sehingga butuh kapal banyak ya. Tetapi setelah ajaran Dayoh tiba, kita tidak membuli, kita tidak mengolok-olok. Fakta mengatakan apa? Fakta bicara apa? Setelah datangnya Dayoh, yang ada cuman kuburan. Coba sebutkan apa peninggalan setelah ajaran Dayoh dari bangsa kita? Enggak ada, cuman kuburan. Tidak meninggalkan peradaban satupun yang benar-benar bisa kita banggakan. Ya bangsa ini harus sadar gitu loh. Selain meninggalkan kuburan, setelah datangnya ajaran Dayoh mendatangkan berbagai konflik antar saudara. Kita saling bunuh antar saudara. Demak, masa pemerintahan 35 tahun, konflik. Bagaimana Adipati Unus terbunuh.
Setelah itu penggantinya seharusnya adalah Pangeran Surowiyoto, bapaknya Aro Penangsang, terbunuh. Terbunuhnya di sungai sehingga akhirnya terkenal dengan nama Pangeran Sedolepeng. Demak jatuh karena konflik, pindah ke Pajang, cuma 18 tahun, konflik. Pindah ke Mataram, konflik. Bahkan sampai detik ini Mataram yang sudah pecah jadi 4 pun konflik antar saudara. Kita ke Jawa Barat, Cirebon konflik, pecah jadi 4. Banten konflik. Ya. Belum lagi di luar Jawa terpecah belah menjadi kerajaan kecil-kecil. Dulu kita menjadi bangsa yang besar, akhirnya penuh konflik. Tentunya ini menjadi renungan kita bersama sebagai sebuah bangsa yang besar. Kita haruskah seperti ini terus? Ataukah kita harus tercerahkan, sadar, bangkit, dan berjalan dengan kesadaran? Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi kondotakon kita tentang visi misi besar kita, tentang tujuan besar kita mengadakan ritual linggih Songsong Agung Siwa Buddha. Mudah-mudahan bangsa ini semakin tersadarkan. Gomo Buddhi Siwa Buddha, tersadarkan, sadar, tercerahkan. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.